Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah memasuki ke studi kasus yang keempat, di mana pada kali ini kita akan menggunakan metode regresi multinomial probit atau multinomial logit. Nah, seperti pada studi kasus yang sebelumnya ada di Indonesia, menurut Galloway dan juga Bernasek tahun 2002, menggunakan data FLS yang pertama disebutkan bahwa pendidikan yang juga memiliki anak itu akan berperan dalam mempengaruhi keputusan seorang perempuan dalam memilih di mana ia bekerja. Nah, sama dengan penelitian sebelumnya, kita juga akan menggunakan metode multinomial logit, namun kita berbeda pada letak data yang akan kita gunakan, yaitu AFLS IS 2012. Nah, kemudian di sini kita diketahui model persamaan multinomial logitnya. Nah, untuk multinomial logit atau multinomial probit ini digunakan untuk variabel dependen dan memang dia lebih dari 2 kategori. Nah, kalau misalkan kita telah belajar sebelumnya menggunakan metode probit dan juga logit itu digunakan untuk variabel binary kan. Nah, tapi berbeda pada kali ini kita menggunakan variabel place yang dimana variabel dependennya itu terdiri dari 3 kategori. Dimana 1 jika bekerja sebagai wirausaha, kemudian 2 jika bekerja di sektor formal dan juga 3 ini jika bekerja di rumah. Kemudian di sini ada intercept dan juga stop untuk variabel x-nya. Nah, di mana variabel dependen yang akan kita gunakan ini adalah age, yaitu adalah usia responden, kemudian ada eduk, yaitu adalah capaian tahun pendidikannya, kemudian kids itu adalah jumlah anak yang dimiliki pada sampel yang terkait, kemudian religion ini adalah variabel dummy dari agama dari responden itu apabila dia itu menganut agama Islam bernilai 1 dan juga non-Islam itu bernilai 0. Nah, sama seperti sebelumnya kita juga membatasi untuk sampel yang akan kita gunakan pada data AFLS IS ini, di mana sampelnya itu adalah sampel perempuan telah menikah dan juga dia itu berusia 15 hingga 49 tahun dan juga sedang bekerja. Seperti biasanya kita sebelum mengolah data di Stata, kita juga perlu mempersiapkan masing-masing variabel yang akan kita gunakan sesuai dengan persamaan di atas. Nah, di mana di sini untuk variabel age dan juga eduk itu kan teman-teman sudah pernah mengetik di studi kasus yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ketik kembali di tabel ini. Nah, kemudian untuk yang pertama yang akan kita cari itu adalah variabel place, di mana place ini kan mengacu pada tempat di mana dia akan bekerja kan. Nah, kita bisa ketik keywords-nya di bukunya itu, misalkan dia bekerja sebagai PNS seperti sebelumnya. Nah, kita bisa gunakan keywords-nya itu adalah government. Nah, di sini kan nggak ada. Kemudian di buku 1 dia juga nggak ada, lebih ke program-program pemerintahan, bukan di mana dia bekerja. Kemudian di buku 2 ini lebih kepada pinjaman, simpanan, seperti itu, berarti nggak ada. Nah, kemudian di buku yang 3A di sini ada di TK 24A nih, which category best describe the work that you do. Nah, di sini disampaikan bahwa dia itu kan ada yang sebagai wirausaha, kemudian ada bekerja di sektor formal, kemudian ada yang dia itu sebagai ibu rumah tangga nih, unpaid family worker, seperti itu. Berarti kita gunakan nama variabelnya itu adalah TK 24A, sectionnya itu section TK ada di buku 3A. Kita bisa ketik di Word-nya, di mana sini ada buku 3A, sectionnya itu TK, dan juga nama variabelnya itu TK 24A. Nah, kemudian kita berlanjut untuk yang variabel kids di sini mengacu pada jumlah anak. Nah, kita bisa gunakan keywords-nya itu dari buku K dulu dengan keyword child. Di sini bukan R03, kemudian di sini ada di AR02B, di mana ada mengenai jumlah anak yang dia terkandung dalam setiap keluarganya gitu. Ada child yang biological dan juga child yang non biological. Seperti itu. Berarti yang akan kita gunakan itu ada di AR02B, section AR, dan juga ada di buku K. Kita bisa ketik di sini, di Word-nya, di tabel, kemudian nama variabelnya tadi kan ada AR02B. Kemudian untuk religion kita bisa gunakan keyword-nya itu tetap religion, kita bisa ketik di sini religion.
Nah, di sini langsung ketemu ada di AR15, kemudian session AR ada di buku K. Sama-sama di buku K session AR, kemudian nama variabelnya itu ada di AR15, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lanjutin ya untuk variabel age dan juga eduknya. Nah, kemudian kita cari dulu nih ada di mana setiap variabel yang akan kita gunakan ini tadi. Nah, kita bisa buka statanya, kemudian kita buka file, kemudian open. Kita buka datasetnya, kita mulai dari session TK. Kita buka dari B3A TK. Kita mulai dari B3A TK1, open, ada TK24 kah di sini? Nggak ada, berarti kita buka lagi untuk file, open B3A TK. Nah, ini open. Nah, di sini ada post working status, berarti yang akan kita gunakan ini ada di B3A TK2, seperti itu. Kita bisa ketik di sini. Nah, kemudian untuk kids di mana ada di BKR, kita bisa buka file, kemudian open, setelah itu BKAR, misal dari BKAR 0. Di sini AR02B nggak ada. Kemudian kita bisa buka lagi di file, open, BKAR1, BKAR1. Open, nah di sini ada R02B, ada di BKR1, kita sekalian ya untuk yang AR15, kita file, kemudian open, kita buka BKAR2, kita open, nah di sini ada R15 nih, di sini ada religion of household member, berarti ada di BKR1 dan juga BKR2, nih di sini kita bisa ketik di tabelnya. Kemudian setelah itu, setelah lengkap semuanya, kita bisa langsung menuju ke yang nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat summary statistik seperti biasanya, di mana tadi dari mean, standar deviasi, observasi, nilai minimal dan juga maksimalnya, dan juga bisa kita interpretasikan. Dan kita bisa buka statanya, jadi untuk yang tadi bisa di-close aja, nggak usah di-save, di mana teman-teman cari tadi letak variabelnya. Kita bisa close, kemudian kita buka do file yang akan kita gunakan. Nah, kita buka do file, teman-teman bisa langsung ketik ya nanti kalau misal sudah masuk ke tahap ini. Kemudian kalau misalkan ini kan saya sudah punya untuk do file kuncinya, jadi saya buka di sini, kemudian kita mulai untuk variabel kids tadi. Kalau variabel kids tadi di Word itu ada di filenya itu kan BKR1, kita buka di BKR1, kita file, kita open, kemudian kita cari di datasetnya ada di BKAR1, kita open, kemudian kita copy ini di sini. Kita copy di sini. Nah, oh ya sebelumnya teman-teman namain ya untuk do file teman-teman sesuai dari siapa-siapa aja anggota yang memang ikut mengerjakan di sini. Nah, ini misal aku ketik Intan Solihah gitu, misal tulis juga NIM-nya berapa gitu. Nah, setelah itu baru menulis untuk novel teman-teman gitu. Nah, setelah itu kita cek untuk Windows, kemudian variabel. Nah, di sini ada HR02B, kemudian ada variabel age-nya akan kita gunakan untuk membatasi sampel tadi 15 sampai 49 tahun. Kemudian di sini ada R07 juga untuk membatasi sampel perempuan. Nah, kita sekalian aja di sini menggunakan dataset yang BKR1 ini, kita mulai dari variabel yang jumlah anak tadi kan ada di R02B kan, kita tab R02B. Nah, kemudian kita mengenerate kit sama dengan 1, if R02B sama dengan 3, di mana 3 ini adalah anak kandung. Nah, kita run, kemudian kita tab kit, M, setelah itu kita replace yang titik itu menjadi sama dengan 0, seperti itu. Nah, kita kan tadi ditujukan untuk menggunakan variabel yang dimana terdiri dari jumlah anak kan. Kita buat komennya itu adalah eigenkids sama dengan eigenkids harus sama s-nya, jangan sampai typo, sama dengan total dari kit yang mengacu pada jumlah kit yang di dataset itu.
Kemudian kita run, setelah itu kita keep if var02b ini kurang dari 3. Kita keep. Nah, kemudian kita tab kids, m, dimana ini akan mengacu pada jumlah untuk anak dalam setiap keluarganya. Kemudian kita labelin variabel kids itu menjadi jumlah anak. Nah, setelah kita melabelin, sudah berhasil, kita berlanjut pada membatasi jumlah sampel usia 15 hingga 49 tahun. Tadi kan untuk usia tadi ada di nih age kan AR09. Kita tab AR09, M. Setelah itu kita drop kalau misalkan dia lebih dari 49, dan juga kita drop apabila AR09 itu kurang dari 15 tahun. Kita rename AR09 ini menjadi variable age, kemudian labelin variable age menjadi dalam tahun karena satunya juga dalam tahun. Kemudian gain age 2 sama dengan h kuadrat, kemudian labelin variabel h kuadrat ini menjadi h kuadrat, seperti itu. Nah, kita batasi untuk sampel perempuan yang tadi dimana terletak di AR7 kan untuk seks ini, untuk jenis kelamin. Kemudian kita tab AR07, M, kita keep untuk female-nya sama dengan 3, kan kita drop AR07-nya. Nah, karena tadi dari HHID juga PID, kita keep ke 5-5-nya. Setelah itu kita save as untuk pengerjaan kita kali ini. Jangan langsung di save ya teman-teman, nanti datasetnya berubah, banyak yang tidak ditemukan ketika teman-teman mengeran BKAR1 nih misal gitu. Nah, kita namain di sini studi kasus 4. Nah, kita copy yang ini, kemudian di paste di komennya, jangan lupa ditaruh replace di belakangnya, jangan lupa koma, kemudian kita execute atau run. Save-nya cuma 1 aja. Jangan sampai tipu, pastikan teman-teman penulisannya sama yang ada di tutor ini ya. Kemudian setelah itu kita berlanjut pada pengolahan variabel religion. Kita clear dulu. Nah, setelah itu untuk membuat variabel religion tadi kan ada di BKR2. Untuk direktorinya kita copy aja yang ada di sini. Tinggal diganti nama filenya menjadi BKAR2 seperti itu. Nah, ini kopas di sini menjadi BKAR2. Setelah itu kita run. Nah, kita cek di sini ada variabel apa aja. Nah, yang akan kita gunakan tadi kan untuk variabel religion ada di R15 kan nih, R15. Tapi di sini juga ada untuk membatasi sampelnya itu bekerja sama seperti yang sudah sebelumnya, yaitu R15C. Nah, di sini juga ada marital status. Tadi kan di pembatasan sampelnya itu kan perempuan yang telah menikah kan. Jadi di marital status ini sekalian kita olah seperti itu. Jadi kita mengekip HID, PID, R13, R15 dan juga R15C. Kemudian kita merge terlebih dahulu untuk olahan file kita kali ini. Kita copy di sini sama seperti di mana kita save file kita, kemudian kita blok aja di sini untuk merge dan juga keep if serta drop. Nah, setelah itu kita batasi untuk sampel yang telah bekerja. Tadi kan ada di R15C kan, kita tab. Nah, di sini yang bekerja ini kan nilainya ada di 1 ini, work. Nah, kita keep jika if R15C itu sama dengan 1. Kita keep, setelah itu kita drop yang lain, R15C yang lain kita tuh drop. Kemudian setelah itu kita batasin sampel yang telah menikah. Yang marital status tadi kan ada di R13 kan, ini ada di R13 di sini. Nah, jadi kita tab R13, M, kemudian kita keep apabila dia telah menikah. Yang dimana kita keep aja yang sama dengan 2, married. Kita sama dengan 2, kemudian kita drop R13. Nah, kemudian setelah itu kita membuat variabel religion. Kita tab R15, M. Tadi kan akan membuat variabel dummy 1 Islam, 0 non-Islam kan. Nah,
kita replace R15 sama dengan 0 if R15 sama dengan 1, karena 1 ya udah Islam gitu. Kita tidak perlu mereplace-nya lagi, kita tinggal mereplace yang non-Islam. Kemudian kita rename R15 ini menjadi religion, kemudian labelin variable religion menjadi 1 sama dengan Islam, 0 sama dengan lainnya. Kita cek dulu Windows, kemudian variabel. Nah, di sini sudah terlabelin semua ya, sudah berhasil. Kemudian kita save. Nah, direktorinya pastiin sama kayak teman-teman save file atau merge file teman-teman. Kita save di sini. Kemudian jangan lupa ada replace-nya, kemudian kita run. Setelah itu kita akan berlanjut pada variabel educlear. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa copy aja direktorinya dan juga komen-komennya ini, karena sama dari yang sebelumnya ada di BKR 3 nih. Dari sini teman-teman bisa copy ya, kemudian di run dari awal sampai akhir. Nah, untuk ini ditujukan untuk maaf ini belum saya run. Setelah itu blok lagi sampai bawah lalu di run. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada tiba-tiba merah nih, pastiin teman-teman udah nge-run datasetnya belum. Kalau misal udah, teman-teman bisa ulangin dari awal di blok, kemudian di run lagi gitu. Seperti itu. Nah, untuk logika replace-nya masih sama ya. Jadi semuanya itu kita gain dulu sama dengan 0. Jadi semuanya itu sama dengan 0. Baru nanti di replace-replacein sesuai dengan tingkatan sekolahnya dan juga lama tahun dari mereka bersekolah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya mau mereplace untuk R16 sama dengan 5 nih. 5 ini General Senior High School. Atau yang memang dia SMA negeri gitu. Nah, sama dengan 5 di sini replace pendidikan sama dengan 9. 9 karena apa? Karena dia sudah lulus SMP dan udah mau SMA, jadi sama dengan 9. If R16 sama dengan 5 dan juga R17 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang tadi masih 9 tahun baru mau masuk kelas 1 SMA, tapi dia udah lulus gitu loh. Jadi sama dengan 0 atau dia belum masuk ke tahun yang pertama. Kemudian yang di sini replace pendidikan sama dengan 10. Dia telah masuk kelas 1 SMA if ada sama dengan 5 yang berupa SMA negeri tadi, dan juga R17 sama dengan 1, di mana dia telah masuk ke tahun yang pertama dia SMA. Kemudian di sini sama dengan 11 yang di mana dia sudah masuk ke tahun yang kedua dia SMA. Kemudian di sini sama dengan 12 kelas 3 SMA, di mana dia telah masuk ke tahun yang ketiga gitu. Nah, di sini sama dengan 12 kalau misalkan dia telah graduate atau telah lulus gitu. Jadi tadi yang baru kelas 3 ada yang dia itu baru aja lulus gitu. Jadi dianggapnya itu masih sama dengan 12. Nah, kemudian kalau misalkan dia waktu di wawancara hanya menjawab saya baru SMA gitu, tapi dia ditanya kelas berapa, dia tidak tahu kelas berapa, kita anggap dia 1 tahun pencapaian 1 tahun gitu. Jadi dari SMP tadi 9 tahun ditambah 1 tahun menjadi 10 kan di sini. Dimana dia R17 sama dengan 98 karena dia menjawabnya itu nggak tahu dan know gitu. Pola replace-nya itu seperti itu gitu. Jadi ini di rename pendidikan menjadi eduk, labelin variabel eduk menjadi dalam tahun, kemudian tab eduk, m, dan juga keep HHID, PID dan juga eduknya. Kita Windows, kemudian variabel. Nah, di sini ada HHID dan juga PID-nya ya. Tadi udah di run, kemudian setelah itu kita merge. Nah, untuk merging atau penggabungannya itu sama ya untuk directory teman-teman save filenya. Di copy, kemudian tinggal dipaste aja di sini. Jangan sampai ada tipu. Kemudian kita copy juga, paste di sini juga. Setelah itu kita run, langsung di clear gitu. Nah, sama ya kita pokoknya mengkeep yang sama dengan match sama dengan 3, yang artinya dia tuh resultnya itu match gitu. Yang not match kita
drop seperti itu. Lalu kita save dan kita clear. Nah, kemudian untuk tempat di mana sampelnya itu atau perempuannya itu bekerja. Tadi kan ada 3 kategori kan tadi sebagai variabel dependennya tadi. Tadi ada di P3A, TK2. Kita copy aja nih directory yang ada di sini. Kita copy, kemudian kita paste di yang tadi kita akan buat variabel place tempat dia bekerja. Jadi B3A TK2. Ini TK2 di sini menjadi B3A gitu. Nah, setelah itu kita run, kita cek nih di sini Windows, kemudian variabel di sini ada apa aja, ada HID dan juga PID. Dan juga yang akan kita gunakan tadi kan TK24A kan, kayak yang ada di Word nih, TK24A seperti itu. Nah, setelah itu kita keep. Nah, setelah di keep kita tap untuk variabel yang akan kita gunakan tadi kan TK24A kan. Nah, setelah itu kita drop untuk yang tadi kan nggak masukin pekerja yang casual atau yang lepas gitu kayak bekerja di pertanian ataupun non pertanian gitu, kita drop beserta missing-missingnya kan lebih dari 6, kita run, kemudian kita gain wirausaha sama dengan 1 yang dimana dia itu tadi sesuai yang ada di soal tadi 1 apabila dia sebagai wirausaha, 2 sebagai setup formal, dan juga 3 itu bekerja di rumah. Nah, 1 if TK24 lebih dari 0 dan juga kurang dari 4. Kenapa? Karena self-employed di sini itu dia berwirausaha gitu. Jadi kita run, kemudian kita replace wirausaha sama dengan 2. Kalau misalkan TK24 lebih dari 3 dan juga kurang dari 6, jadi nomor 4 dan juga 5 ini dia berstatus bekerja di sektor formal gitu. Kita run, kemudian kita replace wirausaha sama dengan 3 if TK24A sama dengan 6. 6 ini apa tadi? Unpaid family worker. Jadi dia memang bekerja di rumah gitu, ibu rumah tangga lah gitu. Nah, kemudian kita drop yang lainnya, drop TK24A. Kemudian kita rename wirausaha place, kemudian kita labelin variabel place tadi menjadi 1 sebagai wirausaha, 2 formal, dan juga 3 rumah. Kita cek Windows, kemudian variabel sudah berhasil ya di sini. Kemudian kita gabungkan untuk file yang memang kita sudah olah tadi. Kita paste di sini. Jangan lupa paste juga di bagian save-nya. Setelah itu kita blok aja, kemudian lalu di-execute. Sama ya, di sini untuk meng-keep yang match aja untuk resultnya. Nah, setelah itu kita berlanjut ke nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Disuruh apa? Disuruh mencari sampel statistik pada masing-masing variabelnya sesuai yang diminta tadi. Lalu diinterpretasiin. Nah, kemudian di sini untuk komennya yaitu sum, place tadi kan sebagai variabel dependent harus di depan, kemudian age, kids, eduk, dan juga religion. Kita run. Nah, kita dapatkan di sini ya untuk hasilnya. Untuk sementara supaya datanya itu tidak hilang, bisa di blok. Nih misal di blok jangan SS-an. Kita blok, kemudian copy as picture. Kita copy dulu di sini. Nah, kita copy dulu di sini. Copy dulu di sini, lalu teman-teman bisa buat tabel sendiri, terus dibuat kayak gini yang ada di picture ini gitu loh maksudnya. Nah, disesuaikan. Nah, setelah itu dihapus kalau misalkan udah bikin tabel baru. Jangan kedua-duanya dicantumin seperti itu. Nah, untuk fontnya juga harus disamain jenis fontnya, terus kemudian ukurannya seperti itu. Ini dipastiin, misal dirapiin lagi gitu, dirapiin. Nah, kita bisa lihat ya di sini observasi yang akan untuk sampel yang akan kita teliti itu ada 787. Nah, ini besok kalau misalkan teman-teman udah mengerjakan paper, jumlah observasi ini pasti sama gitu loh untuk masing-masing dari variabelnya seperti itu. Nah, untuk interpretasinya kita bisa lihat ya di sini.
di mana untuk variabel place di sini tidak memiliki makna dari rata-rata yang dihasilkan karena merupakan variabel nominal atau variabel yang memang dia itu hanyalah sebuah kode. Jadi tidak perlu diinterpretasikan kayak berapa persen atau poinnya berapa seperti itu. Kemudian untuk variabel age di sini kita bisa interpretasikan bahwa rata-rata dari responden yang akan kita teliti itu berusia 36 tahun. Kemudian untuk rata-rata jumlah anak yang dimiliki pada setiap keluarga atau setiap rumah itu adalah 2 anak. Nah, kemudian untuk rata-rata lamanya pendidikan yang ditempuh oleh sampel itu adalah 7,6 tahun atau memang setara dengan kelas 1 SMP. 7, kelas SMP kelas 2 sekitar 8 tahun. Jadi 7,5 mau 8 tahun atau setara dengan SMP kelas 2 baru semester 1 seperti itu. Nah, kemudian untuk variabel yang terakhir itu ada religion di mana sebesar 54,1% dari sampelnya itu beragama muslim gitu. Ini dirapiin ya teman-teman. Tapi untuk apa ya, untuk fontnya harus sama, jangan dibiru juga, harus hitam ya untuk jawaban teman-teman. Ini samain fontnya. Pokoknya teman-teman harus serapi mungkin. Tulis interpretasinya juga. Kemudian lanjut ke yang nomor 3. Lakukan estimasi dengan regresi multinomial logit, kemudian tampilkan marginal efeknya dalam bentuk hasil outrack dan juga apakah studi kasus ini mendukung temuan sebelumnya. Temuan sebelumnya ini jangan mencari referensi yang baru ya teman-teman. Referensinya tuh ini, yang menurut Galloway dan juga Bernasek tahun 2002 ini, apakah nanti hasilnya itu tuh sesuai nggak sama hasil dari penelitian mereka, dan juga apa alasannya. Nah, alasannya itu harus lebih kontekstual, karena kita menggunakan EFLSIS 2012, kita juga pastinya memperkirakan apakah di Indonesia Timur itu tuh seperti apa sih, kondisinya tuh seperti apa sih sesuai dengan yang penelitian kita ini gitu loh. Jangan cuman by data aja, seperti sama-sama signifikan gitu. Jadi harus disertakan alasannya itu sesuai dengan kondisi yang memang ada gitu loh, sesuai dari lokasi yang kita gunakan. Misalkan seperti itu. Nah, kita berlanjut untuk regresinya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan regresi multinomial logit dengan komen M-logit di sini, dengan place, age, quadrat, kids, hidup, dan juga religion gitu. Nah, tapi di sini kita akan gunakan untuk melihat seberapa banyak signifikansinya itu dengan menggunakan marginal efeknya. Jadi di sini akan terlihat gitu loh untuk perubahan sesuai probabilitas dari setiap kategorinya gitu. Nah, kita blok di mana di sini margins di dx dalam kurung bintang admins predict PR outcome sama dengan 1 gitu. 1 di sini kan tadi sebagai dia wirausaha, kemudian 2 di sini bekerja di sektor formal, kemudian 3 itu bekerja di rumah. Kemudian jangan lupa untuk save teman-teman supaya tidak hilang. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, tapi untuk yang kali ini kita tidak bisa outrack nih, teman-teman. Kita bisa buat tabel sendiri dari misalkan teman-teman dari tabel yang sudah yang sebelumnya itu di-copy aja, disesuaikan juga jenis variabelnya itu ada apa aja, tinggal diganti-ganti aja angka-angkanya seperti itu. Jadi kita lihat dulu ya di sini. Tadi kan summarize udah, kita berlanjut ke yang marginal efeknya. Jadi yang akan kita gunakan itu yang marginal efeknya. Jadi mulai pertama ya, tadi ada di wirausaha. Yang outcome-nya itu 1 gitu. Nah, di sini kita bisa lihat yang ada di kunci ini. Untuk pertama, untuk yang outcome yang 1 itu kan sama dengan wirausaha kan. Jadi kita lihat dulu untuk besarnya
koefisien regresi atau probabilitasnya itu dilihat dari dy per dx-nya ini, yaitu 0,03. Nah, ditulis di sini. Nah, untuk standar errornya ini kita lihat di sini, yang delta method standar error ini 0,023 kan sama. Nah, untuk bintangnya di sini yang untuk bentang 1, 2, dan juga 3 ini kita lihat dari besarnya Z ini. Besarnya Z dengan pedoman sebagai berikut. Pedomannya itu kalau misalkan dia lebih dari 1,64 berarti bintangnya 1. Kalau misalkan dia lebih dari 1,96 berarti bintangnya 2. Kalau misalkan dia lebih dari 2,57 berarti bintangnya 3, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat selanjutnya di variabel H ini kan 0,00 dengan standar errornya itu 0,00 kan, dan juga tidak ada bintangnya. Kemudian di variabel kids, kalau misalkan kita lihat lagi di sini ada 0,02 dengan standar errornya itu 0,14. Nah, variabel eduk di sini kita juga bisa lihat bahwa besarnya koefisien regresinya itu adalah 0,18. 0,18 itu sebagai besarnya nanti probabilitasnya, dan juga standar errornya itu 0,06 dengan Z-nya itu adalah 3,04. Nah, di sini 3,04 itu lebih dari 2,5 kan, berarti dia bintang 3 dong, sesuai dengan pedoman yang telah ada di sini. Nah, seperti itu. Berarti di sini ditulisnya bintang 3 secara manual. Kemudian religion di sini kita bisa lihat besarnya dx-nya itu adalah 0,212 dengan standar errornya itu 0,042, dan juga untuk besarnya Z ini 5,03 yang berarti dia lebih dari 2,57 kan, berarti dia ada bintang 3. Kemudian outcome yang kedua tadi kan yang kode 2 tadi dia bekerja pada sektor formal kan. Kalau misalkan kita lihat di H ini untuk misalnya koefisien regresinya itu 0,019 dengan standar errornya itu 0,10, kemudian Z-nya ini 1,77. Nah, ini udah lebih dari 1,64 kan, berarti dia ada bintang 1. Nah, kemudian H kuadrat ini ada minnya, tetap ditulis min dengan di dx-nya itu 0,000, kemudian standar errornya itu juga 0,000. Nah, kemudian untuk kids di sini juga ada minusnya, jangan lupa ditulis dengan koefisiennya itu adalah 0,020, standar errornya itu 0,07 dengan besarnya Z-nya itu adalah minus 2,75. Meskipun minus, kita tetap anggap nilainya itu mutlak ya teman-teman. Jadi tetap berarti dia lebih dari 2,57. Jadi bintangnya itu ada 3, seperti itu. Kemudian di sini ada eduk. Nah, eduk di sini ada 0,038 dengan standar R-nya itu 0,004 dengan Z-nya itu 8,59. Berarti dia ada bintang 3, seperti itu. Nah, di sini religion juga ada minusnya, jangan lupa ditulis dengan konsep yang sama kayak tadi, tapi di sini 0,16 yang berarti dia tidak ada bintangnya atau tidak signifikan. Kemudian yang outcome yang ketiga yang dimana dia itu bekerja di rumah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa H di sini dia besarnya dx ini 0,022. Nih, 0,022, jangan lupa ada minusnya dengan standar errornya itu 0,023. Dan Z-nya dia itu 0,96 yang berarti dia masih kurang dari 1,6 kan, berarti tidak ada bintangnya. Yang H kuadrat juga sama. Kemudian yang kids ini kita bisa lihat di sini koefisiennya itu adalah 0,17 dengan standar errornya itu 0,015 dan Z-nya itu adalah 1,18 yang berarti dia tidak signifikan. Kita bisa lanjut juga di bagian eduk. Di eduk ini juga minus 0,057 dengan Z-nya itu 8,85 yang berarti dia bintang 3, seperti itu. Religion juga sama konsepnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa interpretasiin dulu dari variabel H ya teman-teman. Jadi setiap pertambahan 1 tahun usia ini akan menaikkan kemungkinan seseorang untuk bekerja di sektor formal sebesar 1,9% pada tingkat signifikasinya itu 10% karena bintangnya cuma 1 kan. Nah, kemudian untuk variabel kids dan juga edu teman-teman bisa kreasiin sendiri untuk interpretasinya, dimana di variabel kids ini yang signifikan itu hanya yang bekerja di sektor formal, tapi dia berhubungan secara negatif, jadi dia dapat menurunkan kemungkinan dia bekerja di sektor formal sebesar 2,0% pada tingkat signifikasi itu
pada tingkat signifikansinya itu 1% gitu. Kemudian untuk variabel eduk di sini setiap bertambah 1 tahun pendidikan, dia dapat menaikkan kemungkinan bekerja di sektor wirausaha sebesar 1,8% pada tingkat signifikansi 1%, dan juga menaikkan kemungkinan bekerja di sektor formal sebesar 3,8% dengan tingkat signifikansi yang sama, dan juga dia bisa menurunkan kemungkinan dia bekerja di rumah sebesar 5,7%. Nah, kemudian di bagian variabel religion ini kita bisa interpretasiin bahwa perempuan yang beragama Islam memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bekerja sebagai wirausaha sebesar 21,2% daripada yang menganut agama lain. Dan juga dia memiliki kemungkinan untuk bekerja di rumah lebih rendah karena dia bertanda negatif sebesar 20,9% daripada perempuan yang beragama lain pada tingkat signifikansinya itu 1%. Jadi di sini yang diinterpretasiin hanyalah yang ada mintanya seperti biasa. Dan notes untuk teman-teman, kalau misalkan variabelnya itu berupa variabel dummy yang benar 1 dan juga 0, itu tidak bisa kalau misalkan diinterpretasiin setiap bertambahnya 1 tahun gitu, nggak bisa. Karena kalau misalkan religion itu kan nggak mungkin kalau misalkan setiap bertambahnya 1 tahun agama kok bertambah. Kemudian kalau misalkan dia gender nih, misalnya setiap bertambahnya 1 tahun jenis kelamin, kan itu nggak mungkin. Jadi kalau misalkan nilai satunya itu laki-laki, ya berarti seorang yang berjenis kelamin sebagai laki-laki, dia memiliki probabilitas lebih tinggi atau lebih rendah, seperti itu, tergantung dari tanda koefisiennya, apakah itu positif atau negatif gitu. Jadi nggak bisa semua diinterpretasinya itu kayak setiap bertambah 1 tahun pendidikan, setiap bertambah 1 tahun agama, setiap bertambah 1 tahun pernikahan gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus diperhatikan apakah itu variabel dummy atau enggak, seperti itu. Nah, jadi cukup sekian tutorial pada kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, bisa ikut asistensi pada hari Sabtu by online dengan aplikasi MS Team. Jadi pastiin teman-teman punya aplikasi MS Team, jangan melalui web. Kemudian untuk jamnya dari jam 1 sampai jam 4. Teman-teman bisa maksimalin untuk bisa dimanfaatin pada kesempatan kali ini supaya sebagai modal teman-teman membuat paper nantinya. Nah, sekian tutorial pada kali ini. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.